Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bareng Kak Mancup lagi, kita belajar matematika. Oke, sip. Setelah sekian lama ya, kita belajar transformasi geometri. Oke, alhamdulillah sekarang video terakhir berkaitan dengan transformasi geometri udah ada nih ya. Berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Nah, tapi sebelum lanjut ke videonya pembahasan, klik subscribe, like dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa klik tombol lonceng untuk mendapatkan update video terbaru dari bareng Kamancup. Oke. Nah, yang terakhir nih, refleksi pencerminan. Apa itu refleksi pencerminan ya? Sebenarnya cara gampangnya adalah menghafal ya refleksi atau pencerminan, cuma lumayan banyak sih ya. Refleksi atau pencerminan adalah suatu konsep di mana kita si cerminnya itu apa. Misalkan nanti di sini misalkan ada sumbu x adalah cermin. Nanti dia di sini posisinya si titik ini ya, misalkan a, b, dia ditarik garis lurus set sini siku-siku terhadap cermin. Nah, sehingga bayangannya dari si titik tersebut adalah di seberangnya dengan jarak yang sama. Nah, ini jaraknya misalkan a, maka di sini juga jaraknya a. Cuma posisi dia akan berubah dari misalkan kalau ini sumbu x, berarti di sini misalkan adalah x, y, maka dia berubah posisinya, ketinggiannya, jaraknya adalah a. Di sini berarti di sini x-nya tetap, berarti ntar kira-kira jadi minus y. Nah, kira-kira begitulah berkaitan dengan refleksi atau pencerminan. Jadi si titik tersebut harus ditarik garis lurus ke arah cermin, kemudian di seberangnya adalah bayangannya, di seberang cermin adalah bayangannya dengan jarak yang sama terhadap cermin. Nah, kira-kira begitu ya. Nah, bagaimana atau ada apa aja sih pencerminan atau refleksi itu? Oke, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama yang disebut dengan pertama itu berkaitan dengan pencerminan atau refleksi yang tadi udah kita bahas ya di awal, berkaitan dengan pencerminan terhadap sumbu x. Itu artinya apa? Itu artinya sumbu x itu sebagai cermin. Nah, berarti kalau misalkan di sini adalah x, y ya. Misalkan ini 0,0 sini ya. Nah, di sini misalkan x, y. Nah, ini dia. Berarti di sini x, di sini y. Nah, cerminnya adalah si sumbu x. Maka dia seberangnya di sini nih. Oke. Nah, di sini jaraknya sama, jaraknya y. Di sini y juga, tapi di sini negatif kalau di koordinat kartesius ya. Atas karena dia di bawahnya sumbu x. Berarti si x-nya nggak pindah, dia tetap aja di posisi x di sini, cuma ketinggiannya aja yang berubah. Nah, ini dia. Oh, itu artinya ya kita boleh notasiin begini, x, y di direfleksi terhadap sumbu x sehingga menghasilkan apa? Di sini yang negatif siapa? Y ya. Udah x min y. Itu aja ngapalin ya. Atau mungkin bisa notasi kayak gini, x aksen, y aksen, atas bawah ya, ini disebut dengan matriks. Nah, di sini akan berubah menjadi apa? Jadi berubah x min y. Udah gitu aja ngapalin ya. Jadi refleksi terhadap sumbu x menyebabkan apa? Menyebabkan y menjadi negatif. Udah, kita aja gampang ngapalin ya. Itu refleksi terhadap sumbu x. Berarti ada refleksi terhadap sumbu x. Berarti kalau gitu ada refleksi terhadap sumbu y dong, Kak. Iya, ada ya. Kalau refleksi terhadap sumbu x itu y-nya negatif, oh berarti kalau gitu gampang ya, nggak usah digambar. Ini berarti kita langsung tahu nih refleksi terhadap sumbu y yang negatif siapa. Nah, iya itu gampang ya. Kalau dia terhadap sumbu x yang negatif adalah y, berarti kalau terhadap sumbu y ya udah langsung aja ya, langsung hafalin aja, terhadap sumbu y berarti yang negatif adalah x-nya. Nah, gitu ya. Jadi si x-nya direfleksi terhadap sumbu y akan menghasilkan x-nya jadi negatif, y-nya enggak. Atau ditulis bisa begini, x aksen, y aksen, atau x y bayangan akan menghasilkan x-nya negatif, y-nya enggak. Udah gitu dong. Kayak gampang ya ngapalinnya ya. Jadi yang terhadap sumbu x, y-nya negatif, terhadap sumbu y, x-nya negatif. Oke. Pembahasan kali ini kita ngapalin aja dulu. Kemudian ada apa lagi, Kak? Selain terhadap sumbu x, terhadap sumbu y, ada lagi nih terhadap garis. Terhadap garis ya, terhadap garis apa? Terhadap garis y sama dengan x ya, y sama dengan x.
Nah ini dia nih, udah langsung aja nih. Y sama dengan X ini ngapalinnya apa? Ngapalinnya ada posisinya terbalik ya. Posisinya terbalik. Kalau terbalik gimana kak? X Y di sini direfleksi terhadap Y sama dengan X, si X Y nya berubah jadi Y nya di depan, X nya di belakang ya. Gampang ya ngapalin ya. X aksen Y aksen berarti ini jadi Y X. Awalnya X Y berubah menjadi YX. Awalnya 2,3 berubah menjadi 3,2. Oke, gitu gampang ya. Terhadap garis Y sama dengan X. Kemudian ada apa lagi nih kak? Oke, ada lagi nih terhadap refleksi atau pencerminan terhadap garis Y sama dengan min X. Nah ini dia, kalau tadi Y sama dengan X, sekarang Y sama dengan min X. Nah kalau ini cara ngapalinnya gampang juga ya. Kalau Y sama dengan X kan dia cuma dibalik doang nih, Y X ini juga sama dibalik nih, dibalik, cuma karena dia negatif kasih negatif dua-duanya. Oh berarti kalau gitu udah dibalik terus dikali negatif, iya gitu doang. Oke berarti Y sini X, di sini min Y, di sini min X. Mungkin awalnya 2,3 kemudian dibalik jadi 3,2 dikasih min, jadi min 3, min 2. Nah gitu ya, gampang ya. Udah 4 nih, udah ngapalin ya. Sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, Y sama dengan min X. Apa lagi kak? Ada lagi nih terhadap titik 0,0. Titik 0,0 itu apa? Titik asal ya, titik asal koordinat. Titik 0,0. Jadi titiknya itu sebagai apa? Sebagai cermin ya. Cerminnya bentuknya titik. Nah, kalau yang 0,0 direfleksi terhadap 0,0 berarti ini gimana nih? Ini tinggal dikali negatif aja. Nah kalau tadi kan sumbu X Y nya negatif, sumbu Y X nya negatif. Kalau titik 0,0 dua-duanya negatif, atau kita tulis X aksen Y aksen, atau bayangan X adalah min X min Y. Nah gitu ya, udah hafal ya, udah 5 nih, lumayan ya. Oke, ada lagi nggak? Ada, masih ada. Oke, terhadap, nah itu tadi udah ada garis Y sama dengan X, terus ada apa, Y sama dengan min X 0,0. Nah sekarang garis ya. Garis apa? Garis misalkan X sama dengan apa, A deh. Nah, X sama dengan A, jadi ini bukan titik ya, tapi garis X sama dengan A. Jadi misalkan ini sumbu X, nah di sini ada misalkan A di sini. Nah garisnya begini bentuknya, nah bentuk vertikal ya, sama kayak sumbu Y ya, sejajar dengan sumbu Y. Nah kira-kira begitu. Terus gimana caranya kak? Gampang, hafalin aja dulu ya. Caranya adalah di si X Y ini akan berubah menjadi, nah di sini yang berubah adalah X nya. Berubah gimana? Jadi 2A min X. Nah udah gitu doang. Y nya berubah nggak? Enggak, Y nya tetap ya. Jadi kalau X sama dengan A, si X nya berubah nih ya. Jadi atau tulisnya gini, X aksen Y aksen, si X nya berubah jadi 2A min X, di sini Y. Nah A nya itu yang ini ya, X sama dengan sekian ya, garis X sama dengan sekian. Udah gitu doang. Oke, terhadap garis X sama dengan A begini, X nya berubah 2A min X, Y nya nggak berubah. Oke, terus ada lagi nggak? Ada ya. Kalau yang berikutnya itu apa, misalkan terhadap di sini Y sama dengan, oke, Y sama dengan, kalau tadi X sama dengan A, sekarang Y sama dengan B misalkan, Y sama dengan B. Kalau misalkan tadi apa, X sama dengan A, X nya yang berubah, berarti logikanya di sini berarti kalau gitu Y nya yang berubah. Perubahannya kayak gimana ya? Ya sama aja model lah. Kalau tadi X sama dengan A 2A min X, berarti sekarang Y nya 2B min Y. Nah gitu aja ya, apal ya. Berarti X nya nggak berubah nih. Salah posisi salah ya. Ini X koma ya, pakai koma ini. Di sini berarti X, 2B min Y. Oke. Yang ini baru atas bawah, X 2B min Y. Nah, saya biasanya pakai yang bawah ya, bentuk matriks kayak gini ya. Oke, biar apa, enak aja ngeliatnya posisinya. Oke, kita udah punya banyak nih ya. Sumbu X, sumbu Y, Y sama dengan X, Y sama dengan min X, titik 0,0, X sama dengan A, dan Y sama dengan B. Oke, terus ada lagi? Ada kayaknya ya. Terhadap apa? Terhadap titik sekarang. Tadi ada titik 0,0. Sekarang titik yang berbeda. Iya, titik yang berbeda. Misalkan terhadap titik apa ya? Jangan AB lagi ya. Titik misalkan K, H deh. K, H. Nah, ini dia. Nah, K, H itu gabungan antara si
si yang tadi ya, X sama dengan A dan Y sama dengan B. Jadi dua-duanya berubah, X-nya berubah, Y-nya berubah. Jadi ini X, Y ini terhadap titik K, H. Nah, berarti si X-nya berubah. Jadi apa? Kalau di sini K berarti 2K, 2K min X. Kalau di sini H berarti 2H, 2H min Y. Nah, itu dia. Lalu kita tulis begini, atas bawah X aksen Y aksen adalah di atasnya 2K min X, di bawahnya adalah 2H min Y. Udah gitu aja, ngapalinnya gampang ya. Oke, udah lengkap ya. Sekarang kita coba utak-atik ya. Tolong dihafalkan, terus kita utak-atik si mana nih? Oh, ini dia contoh soalnya. Oke, yang pertama kita punya apa nih? Bagaimana bayangan titik 3,5 jika direfleksi terhadap? Nah, udah hafal semua ya. Kalau sumbu X, nah kalau sumbu X gimana? Kalau sumbu X berarti tadi X yang negatif. Oh ya udah, awalnya 3,5 X aja bah. Jadi min 3. Oh oke. Minimanya tetap. Gitu ya, gampang ya. Alhamdulillah. Oke, kemudian Y sama dengan min X. Y sama dengan min X kayak gimana? Tadi Y sama dengan X dibalik. Kalau Y sama dengan min X berarti dibalik terus dikasih negatif. Oh gitu. Berarti min 5 pindah ke depan dikali negatif. Jadi min 5. 3 pindah ke belakang dikasih negatif. Jadinya min 3. Oke, berarti kita punya apa? 5, min 3. Oke. Apa? Gampang ya. Oke, sekarang titik asal koordinat. Tadi titik asal koordinat apa? 0,0 ya. 0,0 caranya berarti dia sama seperti apa kalau sumbu X Y nya negatif, sumbu Y X nya negatif. Kalau 0,0 dua-duanya negatif. Oke, berarti kalau gitu 3 nya kasih min, min 5 nya dikasih min, tapi posisinya tidak berubah ya, nggak ada yang ketukar, jadi min 3,5. Oke, sip, mantap. Terus Y sama dengan 3, Y sama dengan 3 berarti Y sama dengan B ya. Oke, kalau Y sama dengan B berarti Y-nya yang berubah, X-nya tetap. Oke, X-nya tetap 3 nih. Nah, di sini 3 itu bukan Y ya, tapi B. Nah, jadi B-nya kita tulis di sini 3. Berarti 2B, berarti 2 kali 3 dikurang Y. Y-nya apa? Y-nya min 5. Berarti dikurang min 5. Jadinya berapa tuh? Jadinya 3,3, 2 kali 3 6. 6 tambah 5 11. Berarti 3,11 ya. Ini yang garis Y sama dengan B. Nah, sekarang yang terakhir titik 4,5. Oh, titik 4,5 tadi gabungan ya. Gabungan dari keseluruhan. Titik 4,5 itu adalah X yang berubah ya. Jadi ini K ya, K, H. K-nya adalah 4 dan H-nya adalah 5. Nah, X-nya berubah menjadi 2K. Berarti 2 kali 4 dikurang X-nya berapa? 3. Berarti dikurang 3. 2 kali H, H-nya apa? 5. Berarti 2 kali 5 dikurang Y. Y-nya apa? Min 5. Oke, sip. Itu dia. Kemudian jadi 8 kurang 3 adalah 5. 10 tambah 5 adalah 15. Oke, jawabannya adalah 5,15. Oke, sampai sini gampang ya. Tinggal dihafalkan perubahannya seperti apa, utak-atiknya udah selesai gitu doang. Oke, itu kalau titik. Gimana kalau misalkan kurva, garis atau macam-macam gimana dong? Contohnya nih dia nih. Oke. Kita lihat dulu Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5 kalau direfleksi terhadap garis X sama dengan min 3. Nih apa? X sama dengan A ya. Berarti A-nya adalah minus 3. Terus gimana, Kak? Intinya sama kayak sebelum-sebelumnya, transformasi geometri kita tinggal ikutin aja. Tadi apa? X aksen, Y aksen itu saya tulis ke atas bawah ya. Kalau X sama dengan A, X-nya berubah ya, 2A, 2 kali min 3 terus dikurang X. Oke, kemudian Y-nya nggak berubah, tetap begitu aja. Oke, jadinya 2 kali min 3 min 6, min 6 dikurang X kemudian Y. Terus gimana, Kak? Oh, ini adalah X aksen dan Y aksennya. Terus berarti X aksen sama dengan min 6 dikurang X kemudian Y aksen adalah Y. Itu artinya apa? Itu artinya kita inti ceritanya adalah mau merubah siapa? Mau merubah X di sini, dan Y yang di sini. Kita rubah apa aksen si X itu. Ya udah, gini kan X aksen sama dengan min 6 kurang X. Ya udah, min X-nya pindahin ke kiri jadi X. Kemudian min 6. Nah, X aksennya pindah jadi min X aksen. Oh, berarti kalau gitu X bisa kita rubah ini, Kak. Iya, X kita rubah jadi min 6 dikurang X aksen. Terus yang Y-nya, ini udah ada. Y-nya kan Y aksen. Ya, nggak berubah apa-apa. Udah, selesai. Tinggal dirubah aja.
Jadi Y sama dengan X kuadrat plus 3X min 5, kita ganti ini. Iya, oke. Sekarang di slide selanjutnya aja ya. X kuadrat plus 3X kurang 5. Oke, Y sama dengan X kuadrat plus 3X kurang 5. Berarti kita rubah sesuai perubahan yang tadi ya. Iya, berarti Y-nya tadi apa? Y aksen. Kemudian X-nya apa? X-nya tadi min 6 dikurang X aksen. Terus dikasih kuadrat ya, tambah 3x. X-nya tadi apa? Min 6 dikurang X aksen dikurang 5. Oh, udah deh. Berarti tinggal Y aksen sama dengan, nah masih ingat nggak nih gimana mengkuadratkan min X kuadrat? Depan kuadrat yaitu min 6 dikuadratin 36. 2 kali depan kali belakang, 2 kali min 6 min 12 dikali belakangnya min X kuadrat jadi plus 12 X aksen. Kemudian belakang kuadrat, belakangnya min X aksen dikuadratin jadi plus X aksen kuadrat. 3 kali min 6 min 18, 3 dikali min X aksen min 3X aksen kurang 5. Selesai. Maka ya aksen tinggal utak-atik aja. Yang X kuadrat mana sih? Ini dia ya, X aksen kuadrat. Kemudian 12 X aksen sama min 3X aksen. Jadi berapa tuh? 12 kurang 3 berapa tuh? 9 ya. Berarti plus 9 X aksen. Kemudian min 18 sama siapa? Sama min 5. Oke, berarti minus 23. Oke. Tapi di situ kan ada aksen ya, Kak. Iya, nggak apa-apa. Aksen itu adalah menyatakan simbol kalau dia adalah bayangan ya. Jadi ya aksen bla 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 itu adalah bayangan siapa tuh sebelumnya. Nah, tapi kalau misalnya di PG nggak ada aksennya ya, ya udah hilangin aja aksen, nggak masalah kan udah jadi kan. Berarti Y sama dengan X kuadrat ditambah 9X dikurang 23 deh. Udah gampang gitu doang ya. Alhamdulillah. Sip. Oke, kalau ada pertanyaan tinggal ketika di kolom komentar ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Selamat berlatih dan assalamualaikum.